Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a asarahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummatal Islam, semua dari kita tatkala hidup di dunia ini menginginkan kehidupan yang membahagiakan, menginginkan kehidupan yang nyaman, damai, tentram, tidak ada masalah yang berarti. Semuanya menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, atau dengan istilah lain, semua dari kita menginginkan hidup di atas keberkahan. Keberkahan pada diri kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan pada istri kita, keberkahan pada anak-anak kita, dan juga keberkahan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita. Semua orang tanpa terkecuali menginginkan hidup di atas keberkahan. Namun yang perlu diketahui wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasannya keberkahan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Keberkahan merupakan termasuk rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menahannya tadi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Rabb yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya yang memberikan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu," dan dialah Allah yang menjadikan aku penuh keberkahan dimanapun aku berada. Kaum muslimin, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, maka tahulah kita bahwasannya keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kelirulah mereka yang mencari keberkahan kepada selain Allah. Maka salahlah mereka yang ngalap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hanyalah Allah yang memberikan keberkahan. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan keberkahan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berdoa kepada Allah, meminta kepada keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, "Allahumma barik lana fi asma'ina wa fi absarina wa fi qulubina wa fi azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, berkahilah kami pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada hati-hati kami, pada istri-istri kami, dan juga pada keturunan kami. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Engkaulah yang menerima taubat, lagi maha penyayang." Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya penduduk kampung tadi mereka semuanya beriman, mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya kami bukakan keberkahan dari langit maupun bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka sesuai apa yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin, dari ayat ini kita ketahui bahwasannya cara mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani dengan keimanan yang baik,
dengan keimanan yang benar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang hak disembah, dan juga mengimani dalam hal-hal keimanan yang lain, rukun iman yang 6 yang perlu dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia beriman, maka ada hal yang lain, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqau. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Bertakwa dengan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada orang yang sanggup beriman kepada Allah dan juga sanggup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkas bisa kita katakan bahwasannya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar beribadah kepada Allah, orang yang rajin menyambung tali silaturahim, orang yang rajin berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang rajin dalam melaksanakan puasa, melaksanakan kebaikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang enggan bertakwa kepada Allah, orang yang enggan melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang yang hari-harinya melaksanakan hal-hal yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang gemar bermaksiat, ingin hidupnya baik-baik saja, ingin hidupnya penuh berkah, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keberkahan, padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Lebih-lebih lagi orang tersebut melakukan hal yang menyebabkan keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang mencabut keberkahan Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ketidakjujuran, melakukan kedustaan, melakukan kebohongan dan kecurangan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-yaminul kadhibah munafiqatun lis-sil'ah wa mumhiqatun lil barakah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jual beli, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpah palsu munafiqatun lis-sil'ah, memang melariskan dagangan, tapi di sisi yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mumhiqatun lil barakah, namun ia menghilangkan keberkahan. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli apabila keduanya jujur, apabila keduanya terang-terangan, tidak ada kedustaan yang ditutup-tutupi, burika lahuma fi bai'ihima, maka mereka berdua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, fa in kadzaba wa katama, kalau penjual dan pembeli tadi saling menutup-nutupi, saling berbohong dalam jual belinya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari jual beli, dari transaksi mereka berdua tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun diri kita yang menginginkan keberkahan, senantiasalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ingin hidupnya berkah, selalulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin ilmunya berkah, selalulah jujur dalam mencari ilmu. Yang ingin keluarganya mendapatkan keberkahan, selalulah penuhi kehidupannya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi ilmu kita, dan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wattaba atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya keberhasilan di dunia ini adalah keberhasilan yang tidak abadi. Kegagalan di dunia ini adalah kegagalan yang tidak abadi pula. Maka jangan sampai kegagalan di depan mata kita di dunia ini menjadikan kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kegagalan akan tidak mendapatkannya untung yang banyak dalam jual beli kita. Jangan sampai kegagalan dengan tidak naiknya kelas karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu menyebabkan kita menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya kesuksesan yang abadi adalah nanti ketika seorang muslim mendapatkannya dengan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan surga Allah tidak bisa didapat dengan cara menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan surga, faqad faza, maka dia sungguh telah mendapatkan sukses yang nyata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan di dunia ini. Jangan sampai keberhasilan di dunia ini menjadikan kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita sukses di dunia kalau seandainya nanti di akhirat kita melarat? Buat apa kita mendapatkan keberhasilan yang kecil di dunia ini kalau seandainya nanti di akhirat kita sengsara? Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya mereka yang merugi adalah mereka yang meruginya nanti terhadap diri-diri mereka, merugi terhadap keluarga mereka nanti di hari kiamat kelak. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia yang fana ini. Ingatlah bahwasannya kehidupan kita yang hakiki adalah kehidupan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hidup kita,
memberikan kemudahan dalam kita menjalani hidup di dunia ini, dan menyelamatkan kita dari fitnah di dunia ini. Sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amara bihillahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadina ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.